sejahtera pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Eva Ayal dalam program Tabura Injil edisi Selasa 11 Mei 2021. Kita akan belajar daripada sabda kebenaran firman Tuhan yang dipilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28. Tetapi sebelum kita membacakan sabda kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk ada lagi dalam perenungan lewat program Tabura Injil pada edisi Selasa 11 Mei 2021. Kami akan belajar daripada firman-Mu untuk menjadi bagian tuntunan dalam perjalanan hidup kami selaku orang percaya. Karena itu Tuhan, berikan kuasa Roh Kudus-Mu melengkapi kami, supaya kami tidak sekedar mendengarkan atau menonton akan Tabura Injil ini Bapa, tetapi kami bisa melakukannya dalam perjalanan hidup kami sebagai orang percaya untuk menjadi bagian berkat yang diberikan Tuhan kepada kami, tapi juga bagi sesama kami dan Tuhan. Kami sudah siap Tuhan, kami mari bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan dan belajar daripada firman-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Dengan perikop pembacaan Alkitab yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bagi kita, Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali akan perenungan kita di hari ini dengan tema yang diberikan kepada kita menjadi berguna. Saya membawa sebuah ilustrasi yang bercerita tentang seorang pemanggul tempayan air minum sang raja istana. Pemanggul ini tiap hari dia mengambil air untuk minum sang raja di tempat di mana istana dia bekerja. Ia memiliki 2 tempayan yang selalu ia pakai untuk membawa air untuk diminum oleh raja tersebut. Salah satu tempayan itu sudah retak, tetapi dia harus tetap memakai tempayan itu untuk membawa minuman daripada raja. Apa yang terjadi tempayan yang retak ini? Dia merasa dirinya tidak berguna, sebab ketika mereka sampai di istana, air di dalam tempayannya itu menjadi setengah saja, tidak penuh seperti tempayan yang satunya. Ia sedikit merasa kecewa, sebab ia merasa dirinya tidak berarti apa-apa. Apa yang dirasakan oleh tempayan ini diketahui oleh pemilik tempayan ini. Maka ia berkata kepada tempayan itu, coba engkau lihat di sisi kiri istana sang raja. Di situ ada banyak berkembang bunga-bunga yang sementara bermekaran. Lalu dia bilang kepada tempayan itu begini, setiap hari ketika pulang dari mengambil air, saya menaruh engkau di sisi bunga-bunga itu. Supaya air yang menetes dari keretakanmu itu turun dan membasahi bunga-bunga yang ada. Sehingga mereka tetap segar, mereka hidup, dan setiap pagi mereka bermekaran. Apa yang disampaikan pemilik tempayan kepada tempayan yang retak ini membuat ia tidak lagi bersedih, tetapi membuat ia berbahagia.
Wah, ternyata ia tidak saja berguna bagi sang raja, sekalipun airnya setengah, tapi ia berguna bagi tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar istana raja. Nah, Bapak Ibu pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bacaan kita pada kitab Kisah Para Rasul ini menjelaskan tentang Apolos, seseorang Yahudi yang menjadi Kristen. Dikatakan dalam firman Tuhan ini dia adalah seorang yang terpelajar, ia fasih atau pintar berbicara dan banyak mengetahui tentang isi kitab suci. Kehidupan Apolos itu menjadi berguna untuk Tuhan tetapi juga bagi sesama. Kemampuan yang dimilikinya dipakai untuk mengajar orang-orang di Efesus dan di Akaya tentang siapa itu Yesus. Bahkan di Akaya, ia berani berdebat dan berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang belum percaya tentang kebenaran Tuhan Yesus. Nah, Apolos di sini dia menjadi berkat tetapi juga berguna bagi umat Tuhan. Begitu juga dengan dua rekan sepelayanannya, Priscilla dan Aquila, yang dulunya adalah rekan pelayanan daripada Rasul Paulus, yang ikut menolong Apolos melengkapi dia untuk pergi ke Akaya. Apolos saat ia berada di Efesus, mereka memberikan penjelasan-penjelasan yang baik dan lebih tepat tentang ajaran Allah yang berkenan dan tertuju kepada diri Tuhan Yesus Kristus sebelum ia melanjutkan tugas pekabaran Injilnya. Nah, pendengar Taburai Injil yang diberkati Tuhan, lalu bagaimanakah dengan kita? Apakah kita juga seperti Apolos, Priscilla dan Aquila, atau seperti tempayan yang diceritakan pada awal perenungan kita yang sudah berguna bagi Tuhan dan sesama kita? Atau kita masih merasakan bahwa hidup kita ini biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita banggakan untuk kita pakai menjadi berguna bagi Tuhan dan sesama kita? Jika kita merasa seperti itu, para pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka kita salah. Sebab mengapa? Tuhan menciptakan kita bukan tanpa alasan. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna. Tuhan menciptakan kita sangat-sangat baik. Dan Tuhan tahu bahwa kita mampu melakukan segala yang bermanfaat bagi Tuhan tetapi juga bagi sesama kita. Sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah penebusan dari Allah, hidup kita seharusnya dipakai untuk menjadi berkat, juga berguna bagi Tuhan dan sesama dimanapun kita berada. Mengapa? Karena hidup yang bisa berguna itu mencerminkan akan keteladanan Kristus di dalam setiap ajaran-ajaran yang dia lakukan selama ia berada di tengah-tengah dunia ini, dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang ia tunjukkan kepada orang banyak yang mengikuti dia, tetapi juga dari para murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Dan semua pekerjaan dan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara nyata digambarkan dalam kitab Injil-Injil yang disampaikan juga oleh Apolos di hari ini, bahwa kita harus bisa berguna. Kalau Tuhan Yesus bisa mengajarkan segala sesuatu yang baik dan berguna bagi setiap orang tanpa membuat perbedaan yang kaya dan miskin, maka kepada kita juga lewat tema yang diberikan kepada kita supaya kita berguna, mari kita melakukan fungsi kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini agar kita berguna bagi orang banyak, terlebih bagi Tuhan. Sebab itu pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selagi kita diberikan kesempatan hidup, mari kita memakai seluruh hidup kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Supaya lewat kehidupan kita, Kristus dipermuliakan, tapi juga Kristus diakui sebagai Juru Selamat dan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk perenungan yang boleh disampaikan pada hari ini Bapak. Karena Tuhan berkenan menjumpai kami pemirsa Taburai Injil, mengingatkan kami, terlebih menyadarkan kami apa arti kehadiran kami selaku orang percaya sebagai para hamba Tuhan di tengah-tengah dunia pemberian Tuhan ini. Biarlah lewat Taburai Injil ini yang boleh dilakukan di edisi 11 Mei 2021 menjadi bagian pegangan bagi kami sekalian,
supaya kami mampu melayani Tuhan dan sesama, tapi kami juga mampu berguna untuk orang banyak yang ada di sekitar kami. Sempurnakanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, supaya kami tidak sekedar mendengarkannya, tetapi kami ikut melakukannya, dan Kristus dipermuliakan dari kehidupan kami. Memberkati Komisi Ekubang dalam program Tabura Injil dalam channel YouTube Klasis Yapen Selatan. Biarlah channel YouTube Klasis Yapen Selatan akan terus menjadi berkat, membawa banyak orang bagi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Seluruh mereka yang berada di dalam komisi ini Tuhan memberkati, pribadi lepas pribadi, tapi juga dalam beban pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan para pemirsa Tabura Injil ke dalam tangan Tuhan. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan edisi 11 Mei 2021. Kiranya kita akan menyaksikan terus channel YouTube Klasis Yapen Selatan yang disiarkan untuk menjadi bagian tuntunan dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari. Shalom.